Semangat pagi kepada Pak Yusuf dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan seperti pada salindia berikut akan mempresentasikan hasil case study kami yang berjudul Studi Pemodelan Karakteristik Perpindahan Panas pada Penukar Panas Tabung Bersirap dan Pori Melingkar dalam aliran oscilasi. Latar belakang dari case study ini adalah perpindahan panas berkaitan erat dengan penukar panas yang dapat menukar panas antara dua atau lebih dari cairan proses. Dalam bioindustri, teknologi ini terus ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu proses. Alat yang biasa digunakan untuk menukar kalor adalah tabung bersirip dan pori melingkar. Tujuan dari case study ini adalah untuk menentukan pengaruh temperatur terhadap laju perpindahan panas, menentukan diameter hidrolik berdasar penurunan persamaan bilangan Reynolds dan Nusselt, dan menentukan hubungan laju perpindahan panas dengan koefisien perpindahan panas. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang pertama adalah penukar panas tabung bersirip, yaitu merupakan alat penukar panas yang dilengkapi oleh aksesoris sirip. Biasanya berfungsi untuk pendingin atau pemanas. Penambahan sirip berfungsi untuk mempertinggi perpindahan panas dan menaikkan laju perpindahan kalor. Untuk kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah penukar panas pori melingkar. Adalah alat penukar panas yang memiliki pori-pori sirkulasi pada sisinya. Penukar panas ini mudah dalam pembuatannya sehingga umumnya digunakan di masa lalu. Penukar panas pori melingkar telah banyak digunakan karena biaya produksinya yang rendah serta efisiensinya yang tinggi. Penambahan pori melingkar terbukti meningkatkan koefisien perpindahan panas konvektif dikarenakan sebagian besar terkait dengan pengurangan daerah resirkulasi. Koefisien perpindahan panas merupakan koefisien proporsionalitas antara fluks panas dan dengan perbedaan temperatur yang dipengaruhi dengan bilangan Reynolds, bilangan Nusselt, dan konduktivitas termal dengan rumus Q sama dengan UA dikali delta T. Terdapat 3 jenis perpindahan kalor secara langsung, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada percobaan ini, perpindahan panas yang terjadi adalah konveksi paksa, yaitu perpindahan panas yang disebabkan oleh adanya tenaga dari luar penukar panas. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju perpindahan panas, yaitu perbedaan temperatur, jenis material, luas area, dan jarak atau ketebalan. Laju perpindahan panas dapat ditentukan dengan perkalian antara laju air volume dengan massa jenis, kalor jenis, dan perubahan temperatur air. Bilangan tak berdimensi merupakan menentukan koefisien perpindahan panas konveksi. Yang diperlukan adalah parameter berupa bilangan tak berdimensi, yaitu Nusselt dan juga Reynolds number. Kemudian, dalam konveksi secara paksa dengan terjadi pada fluida, bilangan ini berfungsi untuk menganalisis sifat dari fluida tersebut. Selanjutnya adalah polinomial fit. Polinomial fit ini menjelaskan kesalahan pemasangan polinomial seperti kesalahan pemasangan, kesalahan digitalisasi, kesalahan pembulatan, dan kesalahan pengambilan sampel dengan cara menyesuaikan polinomial satu dimensi dengan data kesalahan kuadrat terkecil minimal dengan menentukan koefisien Px demikian rupa sehingga jumlah kuadrat dari K residual akan diminimalkan. Dengan X adalah vektor yang memuat nilai K variabel X, dan Y adalah vektor yang memuat nilai variabel terikat dari Y. XY adalah matriks dua kolom dengan X di kolom pertama dan Y di kolom kedua. Material yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan pada studi kasus ini adalah saluran gas dan saluran air pendingin. Saluran gas diperoleh dengan cara mengebor 574 lubang dengan diameter 2,5 mm yang sejajar dengan porosnya. Sedangkan saluran air pendingin diperoleh dengan cara mengebor 4 saluran dengan diameter 5 mm yang tegak lurus terhadap sumbu penukar panas dengan porositas penukar panas yang digunakan sekitar 33% dengan jari-jari hidrolik pori-pori adalah 0,6 mm. Adapun metode yang digunakan, yang pertama yaitu metode pengukuran pada eksperimen. Dalam pengukuran digunakan mesin termoakustik gelombang berdiri dengan spesifikasi seperti pada gambar yang tertera pada layar. Mesin ini akan menghasilkan panas di mana fluks panasnya dapat diukur dengan mengukur penurunan tegangan melintasi pemanas dan arus yang mengalir. Pada penelitian ini juga dilakukan estimasi laju perpindahan panas berdasarkan hasil pengukuran temperatur air yang masuk atau keluar dan laju air volume. Selain itu ditentukan juga bilangan tak berdimensi, yaitu bilangan Reynolds yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti yang tertera pada layar. Metode kedua yang digunakan adalah interpretasi data grafik dan polinomial fit. Interpretasi data pertama adalah untuk pengukuran fluks panas yang dilakukan berdasarkan grafik QA statik terhadap perbedaan temperatur, seperti pada gambar A. Interpretasi kedua dilakukan dengan menentukan bilangan Reynolds berdasarkan grafik QA terhadap bilangan Reynolds seperti pada gambar B. Kemudian interpretasi data ketiga adalah pada grafik yang menunjukkan hubungan antara bilangan Nusselt dengan bilangan Reynolds, yaitu gambar C. Selanjutnya adalah model matematika. Pemodelan pertama adalah pada laju perpindahan panas. Dalam pengukuran percobaan, pemanasan diberi daya di bawah suhu awal mesin dan beban termal pada penukar panas diukur melakukan persamaan seperti yang tertera pada layar.
Selanjutnya ada bilangan tak berdimensi. Pada percobaan dilakukan pengukuran bilangan Nusselt sebagai fungsi dari bilangan Reynolds dan didapatkan grafik seperti pada gambar C. Kemudian bilangan Nusselt dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti yang tertera pada layar. Penurunan rumus dari bilangan Nusselt dan bilangan Reynolds dapat digunakan untuk menentukan nilai diameter hidraulik. Selanjutnya terdapat koefisien perpindahan panas. Hubungan antara koefisien perpindahan panas dan laju perpindahan panas dapat dihitung dengan persamaan seperti pada layar. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh temperatur terhadap laju perpindahan panas. Untuk hubungan temperatur terhadap laju perpindahan panas dapat dilihat pada grafik, di mana laju perpindahan panas berbanding lurus dengan perubahan temperatur. Semakin tinggi perubahan temperatur, maka semakin besar nilai laju perpindahan panas yang dihasilkan. Perubahan temperatur yang semakin tinggi akan menyebabkan fluida tersebut menyerap lebih banyak panas. Laju perpindahan panas dipengaruhi juga oleh nilai koefisien perpindahan panas konduksi dan konveksi. Pada hampir semua penukar panas, perpindahan panas didominasi oleh konveksi dan konduksi dari fluida panas ke fluida dingin, di mana keduanya dipisahkan oleh dinding. Perpindahan panas secara konveksi sangat dipengaruhi oleh bentuk geometri penukar panas dan ketiga bilangan tak berdimensi, yaitu bilangan Reynolds, Nusselt, dan Prandtl fluida. Ketiga bilangan tak berdimensi ini bergantung pada kecepatan aliran dan properti fluida. Persamaan untuk menentukan diameter hidraulik dari penularan bilangan Nusselt dan Reynolds tertera pada layar, dengan data-data untuk perhitungan tercantum pada layar. Besar kecilnya kecepatan aliran akan menentukan jenis aliran, yaitu aliran laminar atau aliran turbulen. Aliran turbulen yang terjadi dalam aliran akibat meningkatnya kecepatan aliran akan mempengaruhi bilangan Reynolds dan bilangan Nusselt, yang kemudian mempengaruhi perbedaan panas secara konveksi. Pada percobaan dilakukan pengukuran bilangan Nusselt sebagai fungsi dari bilangan Reynolds dan didapatkan grafik seperti pada gambar di samping, dengan bilangan tak berdimensi Nusselt yang dapat dicari dengan persamaan seperti tertera pada gambar dari literatur. Berdasarkan grafik tersebut, dapat ditentukan diameter hidraulik berdasarkan persamaan bilangan Nusselt dan bilangan Reynolds yang ditunjukkan pada tabel bagian kanan. Ditemukan bahwa diameter hidraulik bernilai sebesar 0,00785 meter berdasarkan persamaan bilangan Nusselt, sedangkan berdasarkan bilangan Reynolds sebesar 0,00896 meter. Terdapat galah sebesar 14,14% di antara kedua nilai tersebut. Hal ini dapat disebabkan pada perhitungan yang kami lakukan terdapat banyak pembulatan. Selain itu, dapat juga disebabkan kesalahan dalam perhitungan maupun kesalahan dalam menafsirkan data yang didapatkan dari grafik literatur. Kemudian adalah koefisien perpindahan panas sebagai fungsi dari laju perpindahan panas dengan menggunakan terlebih dahulu persamaan dari laju perpindahan panas seperti yang tertera pada layar dan memasukkan data yang diketahui seperti yang tertera pada layar sehingga dapat diperoleh dari laju perpindahan panas pada statis. Selanjutnya. Kemudian dapat dilakukan juga perhitungan suhu air keluar terkoreksi dan koefisien perpindahan panas dengan menggunakan persamaan seperti yang tertera pada layar, sehingga dapat diketahui bahwa TTML9 T dikurang T1. Selanjutnya. Berdasarkan perhitungan telah dilakukan, maka didapatkan hubungan antara koefisien perpindahan panas dengan laju perpindahan panas dapat dilihat seperti pada layar, yakni nilai dari koefisien perpindahan panas berbanding lurus dengan laju perpindahan panas. Hal ini sesuai dengan literatur, di mana dengan asumsi permukaan perpindahan panas dan perbedaan suhu tetap tidak berubah. Semakin besar nilai koefisien perpindahan panas akan mengakibatkan semakin besar laju perpindahan panas yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa untuk penukar panas, nilai koefisien perpindahan panas yang lebih tinggi akan menyebabkan waktu batch yang lebih pendek dan peningkatan produksi atau pendapatan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada studi kasus ini, diperoleh kesimpulan bahwa laju perpindahan panas berbanding lurus dengan perubahan temperatur. Diameter hidraulik mesin penukar panas berdasarkan persamaan bilangan Reynolds adalah sebesar 0,00785 meter, sedangkan berdasarkan persamaan bilangan Nusselt adalah 0,00896 meter. Selain itu, koefisien perpindahan panas berbanding lurus dengan laju perpindahan panas. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyusun bahan presentasi ini. Sekian dan terima kasih.